Bapak-bapak, ibu sekalian, mari kita lanjutkan kajian kita mengenai istiqomah. Kita sudah menyelesaikan 5 ayat berkaitan dengan istiqomah. Mari kita lanjutkan ayat yang ke-6 yang menyentuh istiqomah. Nanti kalau kita telah selesai seluruh ayat-ayat ini, kita kaji kembali istiqomah itu berkenaan dengan tugas-tugas apa saja. Ada yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian kata istiqomah itu sendiri sudah bergerak. Istiqomah itu sendiri bergerak. Jadi jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Kemudian jalan yang menuju kepada tingkat yang semakin tinggi dan dilaksanakan oleh orang yang istiqomah, gitu ya. Jadi merupakan suatu energi, suatu power ya, di dalam sim ibadah. Maka itu istiqomah dibentangkan dalam 6 ayat ya. Mari kita ayat yang terakhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam surah Al-Ahqaf ayat ke-13. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka, dan mereka tidak pula bersedih hati. Ya. Ini bersama dengan ayat yang pertama, ya. Innalladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabbunallahu summa istaqamu, ya, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Maka mereka tidak takut pada diri mereka sendiri dan tidak pula mereka merasa bersedih hati. Nah, ini diperkuat lagi ya. Selanjutnya diperkuat lagi, ulaika ashabul jannah. Mereka itulah penghuni surga. Ini kalau ashabul jannah itu lebih tinggi ya keadaan dibandingkan misalnya mereka masuk surga ya, dengan mereka penghuni surga. Antara fa'il dengan fi'il. Dia suka menyanyi, dia penyanyi, itu beda ya. Ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Mereka itulah para penghuni surga, kekal di dalamnya sebagai balasan dengan apa yang telah mereka kerjakan. Nah, di antara ayat-ayat yang mengapit
yang berada di sekitar ini, yang bagian atas itu berkenaan dengan Quran. Kemudian bagian bawah mengenai kedekatan kita kepada keluarga dan mohon memberi petunjuk bagaimana bersyukur. Nah, ini, ya. Mari kita kaji yang paling dekat dengan kita saja. Ayat nomor 15. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibunya yang telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula, masa mengandung sampai menyapinya selama 30 bulan, sehingga apabila anak itu telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa, ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi, dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh aku bertaubat kepada Engkau dan sungguh aku termasuk yang orang muslim. Nah, ketika ayat ini turun, Nabi Muhammad memerintahkan Sayyidina Abu Bakar untuk membaca doa ini, ya, untuk membaca doa ini, ya. Nah, bayangkan, kita sudah membicarakan klasifikasi doa, ya, sudah kita pelajari mengapa doa-doa itu bergeser, ya, bergeser karena ilmu, ya, bergeser karena ibadah, bergeser karena iman. Mengapa? Kita sudah membahas itu. Nah, ini doa yang paling tinggi, ya, yang dibacakan oleh manusia biasa. Banyak doa-doa lain yang dibacakan oleh para nabi. Jadi doa yang paling tinggi dibaca oleh manusia, ya. Maka Pak Quraish Shihab menganjurkan untuk membaca doa ini setiap waktu, ya. Bagaimana kecintaan kita kepada orang tua, bagaimana kita bersyukur kepada Allah, bagaimana kita harapkan supaya ibadah-ibadah kita itu dipilihkan oleh Allah yang diridhoinya, ya, bayangkan, ya. Dan agar kesolehan ini dilanjutkan, diteruskan, dialirkan kepada anak-anak cucu kita. Bayangkan betapa tinggi, ya, doa ini, ya. Mari kita baca doanya. Mudah-mudahan doa ini jadi bagian doa kita sehari-hari. Rabbi auzi'ni, Tuhanku, berilah petunjuk kepadaku. Sebenarnya ada pengertian bahasa Arabnya, hati kita cenderung kepada sesuatu, kira-kira gitu, ya. Hati kita cenderung kepada sesuatu. Nah, itulah disamakan dengan berilah petunjuk kepadaku, ya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya
berikan petunjuk padaku, ilhamkan agar aku bersyukur terhadap nikmat Engkau yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Nah, bayangkan. Jadi kita menyadari nikmat Allah yang dianugerahkan kepada kita dan kepada kedua orang tua kita. Betapa dekatnya ya, hubungan kita dengan orang tua, sehingga kita tahu nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita dan kepada kedua orang tua kita, ya. Dan kita minta petunjuk agar aku bersyukur, nih, ya. Bayangkan minta bersyukur, jalan-jalan apa supaya aku mensyukuri, melaksanakan suatu bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, minta petunjuk, ya. Kalau orang meningkatkan ibadah kan bersyukur, ya. Orang bekerja keras kan bersyukur, orang menyebut sesuatu. Kemarin saya sudah menjelaskan di dalam khutbah di Masjid Al-Hidayah di Bukit Cimanggu, ya, village di Bogor, mengenai syukur, ya. Syukur dengan hati, syukur dengan lisan, syukur dengan ibadah, dengan anggota badan. Bermacam-macam bentuk syukur. Kemudian kita minta ilhamkan mana syukur yang tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa an amala sholihan, agar aku beramal secara sempurna, ya, yang berkualitas, yang mendapat ridhomu. Bayangin, orang beramal, ya, biasanya beramal segala macam amal itu merupakan ibadah kita. Tapi permintaan wa an a'mala sholihan tardah, amal-amal yang kau ridhoi. Bayangkan betapa tinggi dekatnya orang ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ada komunikasi. Ya, itulah namanya ma'rifat, ya. Kemudian berpikir lagi, wa aslih li, dan jadikanlah kesalehan ini, milikku ini, fi dzurriyyati, lanjutkan, dialirkan kepada keturunanku. Jadi orang ini berpikir, bercita-cita, ya, semoga dia beserta keluarga besar dengan nenek moyangnya, dengan anak cucunya bersama-sama di dalam surga. Inni tubtu ilaika, sungguh aku bertobat kepada Engkau, wa inni minal muslimin, dan sesungguhnya aku termasuk orang yang berserah diri. Ini saya kira kita cukupkan dulu sampai di sini, ya, karena ini perlu kehati-hatian, kejelian, ya, sehingga betul-betul doa ini jadi bagian di dalam hidup kita. Rabbi auzini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Satu, wa an a'malan salihan tardah wa asli li fi dzurriyyati.
Sama dengan doa Rabbana hab lana min azwajina wa min dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Marah minta menjadi pemimpin orang-orang muttaqin. Terlalu tinggi ya, doa terlalu tinggi. Tapi sebagai doa, permintaan dan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa tahu Allah mengabulkan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Menjadi orang pemimpin bagi orang-orang yang takwa. Saya kira kita cukupkan ya untuk meresapi doa itu dan jadikan doa itu kebiasaan daripada kita berdoa sehari-hari ya. Sehingga doa itu merupakan harapan kita. Doa itu merupakan cita-cita kita dan akan menggerakkan seluruh amal-amal kita menuju sesuatu yang sesuai dengan doa tersebut. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.